Shalom, saudara. Kami bersuka cita bisa menjumpai saudara kembali melalui ibadah online GBI Ciujung pada hari ini. Dan sebelum memulai ibadah, izinkanlah saya untuk menyampaikan beberapa informasi kepada saudara. Yang pertama, saudara, bahwa sejak mulai minggu yang lalu, yaitu minggu pertama bulan Februari, ibadah GBI Ciujung itu kembali hanya dilakukan secara online. Dan itu bisa saudara ikuti melalui Facebook dan juga melalui YouTube. Jamnya tetap sama, yaitu jam 9 pagi. Dan biarlah kita boleh tetap beribadah walaupun situasi dan kondisinya pada saat ini dilakukan secara online, tapi biarlah kita tetap sukacita untuk bersama-sama beribadah. Dan juga saudara, ibadah sekolah minggu itu tetap diadakan jam 10.30 setiap hari Minggu melalui YouTube. Jadi kami memohon untuk ke orang tua murid kiranya meluangkan waktu untuk bisa mendampingi putra-putri terkasih untuk bisa mengikuti ibadah ABI jam 10.30 melalui aplikasi YouTube. Ya. Dan pada hari Rabu, saudara, ada ibadah untuk DMBI pada minggu ini. Ibadah DMBI selalu diadakan jam 7:30 malam melalui aplikasi Google Meet. Jadi kami mengundang jemaat berusia dewasa muda untuk bisa hadir beribadah melalui ibadah DMBI. Kemudian saudara, pengumuman berikutnya adalah bahwa pada hari Kamis itu selalu secara rutin GBI Ciujung mengadakan doa dan puasa. Ya, puasanya itu disesuaikan dengan kebiasaan dari setiap saudara berpuasa mulainya dari jam berapa. Tetapi saudara, untuk doanya itu jam 7 malam kita berdoa bersama-sama melalui aplikasi Zoom. Jadi kami mengundang semua saudara ya untuk bisa bergabung bersama. Kita bisa saling mendukung, kita juga mendukung pekerjaan Tuhan, kita juga mendukung bangsa dan negara melalui doa kita. Dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, juga diingatkan kembali untuk setiap saudara yang ingin memberi persembahan, perpuluhan, ucapan syukur dan sebagainya, saudara bisa diserahkan melalui atau transfer melalui rekening gereja yang saat ini tercantum di sebelah ini, ya. Di layar kaca saudara. Jadi saudara bisa transfer ke rekening tersebut. Nah saudara, kita juga bersukacita untuk minggu ini ada 2 saudara kita yang berulang tahun, yaitu Bapak Ari Sujatmoko dan Bapak Yudianto, yang kedua-duanya berulang tahun pada tanggal yang sama, yaitu tanggal 13 Februari. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kedua Bapak ini untuk semakin bertambah mengasihi Tuhan, bertambah kasih sayang Tuhan senantiasa dalam kehidupan mereka. Demikianlah saudara, informasi yang saya sampaikan melalui ibadah online pagi hari ini. Dan saya mengajak saudara untuk semua berdoa sebelum kita memulai lebih jauh ibadah kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan mengucap terima kasih kepada Engkau karena Engkau memberkati kami boleh ada sampai saat ini semua karena anugerah-Mu. Tuhan Yesus, kami juga bersyukur dan berterima kasih teristimewa kami boleh mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Dan biarlah ibadah ini mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami percaya Tuhan akan memakai anak-anak-Mu, hamba-Mu Tuhan yang ambil bagian di dalam pelayanan pada hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom, Jemaat Ciujung. Kita bertemu lagi dalam ibadah online. Setelah kita ketahui belakangan ini kasus COVID meningkat, kita gereja memutuskan untuk kita kembali beribadah online. Tapi saya yakin dan percaya, baik online maupun onsite, kita dapat tetap menikmati hadirat Tuhan. Amin. Buat jemaat ataupun rekan-rekan yang terpapar oleh COVID, yakinlah dan percayalah bahwa itu adalah rencana Tuhan dan pasti akan indah pada akhirnya. Karena kita tahu
kita akan percaya bahwa Tuhan itu selalu menyertai anak-anaknya. Amin, Bapak Guru Saudara. Amin. Kita pada pagi hari ini kita menyanyikan lagu ucapan syukur. Biarlah dalam kondisi yang kayak gini yang tidak pasti, kondisi penuh dengan COVID yang bertambah terus-menerus, biarlah kita boleh mengucap syukur pada Tuhan bahwa Ia menyertai kita, bahwa Ia baik untuk kita. Kita akan nyanyikan lagu Kunaikan Syukur Padamu. Kunaikan syukur padamu, Yesus. Ku sembah sujud kepadamu, Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Dari awal saudara, ku naikkan syukur, naikkan syukur padamu, Yesus. Ku sembah sujud kepadamu, Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu, katakan ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji, segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu sekali lagi. Segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Kita ingat lagu ini dari awal. Menaikkan syukur dan hati yang terdalam saudara. Syukur padamu. Hanya ucapan syukur yang kita naikkan pada pagi hari ini. Sembah kita kepada Dia, Allah yang hidup yang menyertai kita. Dapat tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukur padamu, Yesus. Ku sembah sujud kepadamu, Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Dengan sungguh-sungguh saudara katakan segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, segala puji,
lembut, saudara lembut. Segala puji, syukur bagimu. Inilah ucapan syukur kami Tuhan. Tinggikan, kami meninggikan namamu Bapa. Selalu kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Mari kita sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih. Kami agungkan Engkau, muliakan namamu Bapa. Haleluya. Glory bagimu. Kami ucapkan syukur kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Tunaikan syukur kami bagimu Tuhan. Mari tinggikan Dia saudara. Tinggikan Dia pada pagi hari ini. Ucapkan syukur karena hanya itu yang kita bisa lakukan pada pagi hari ini. Makasih Tuhan. Makasih Bapa. Engkau Allah yang baik. Kau sangat baik buat kami semua. Kami tinggikan segala pujian hanya bagimu. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau Allah yang baik, Kau Allah yang mulia, Glory bagimu. Kau Bapa-Ku yang setia, Allah yang diandalkan, Allah yang layak ditinggikan, layak diagungkan, layak disembah. Segala puji dan syukur hanya bagimu. Haleluya. Makasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Makasih Tuhan. Terima kasih. Makasih Bapa. Makasih Tuhan. Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik. Hanya syukur bagi Engkau Tuhan. Segala pujian hanya bagimu Tuhan. Haleluya. Segala puji, mari kita angkat tangan kita saudara. Bagimu ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu segala puji,
kita pada bulan hari ini adalah tradisi yang benar. Seperti kita ketahui saudara, banyak di dalam kehidupan sehari-hari kita banyak temui tradisi-tradisi yang bilang harus A, harus B, harus C. Namun tidak semuanya itu sesuai dengan firman. Namun apakah tradisi yang benar? Tradisi yang benar adalah yang pertama yang pasti adalah tradisi yang diturunkan oleh Alkitab, atau tradisi yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, ya. Karena firman itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Amin. Kita akan nyanyikan lagu Firman-Mu Tuhan pelita bagi kakiku. Firman-Mu Tuhan pelita bagi kakiku. Janjimu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaranmu menuntunku setiap hari. Ku menantikanmu beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu terus menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, Firman-Mu Tuhan pelita bagi kakiku. Janjinya Dia terang bagi jalan kita, terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu beri kekuatan baru. Katakan dengan iman saudara, ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu terus menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Katakan jalan-Mu di atas jalan-jalanku. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku. Rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku. Berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Yakinlah, percayalah saudara, bahwa bersama Dia kita dapat terbang. Amin. Bersama Dia kita dapat berjalan lebih tinggi. Amin. Karena dasarnya apa? Sebab firman-Mu Tuhan. Katakan, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Sekali lagi, ku kan terbang. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu
bersama Tuhan kita akan aman. Yes, amin. Haleluya. Kita akan mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh hambanya. Biar kita boleh mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat yang akan curahkan melalui firman-Nya. Sebelumnya kita akan menyanyikan lagu Selidiki aku, lihat hatiku. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagiku. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Katakanlah aku lihat, aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang Maha Baik, kami menghampiri hadirat-Mu, berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan yang akan kami dengar. Kami berdoa dan memohon kepadamu, biarlah Tuhan akan mengurapi hamba-Mu, Pendeta Tommy Lumintang yang akan menyampaikan firman-Mu bagi kami sekalian. Engkau mengurapi bibir, mulut, dan lidahnya untuk menjadi wakil Allah yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah apa yang disampaikan berasal daripada Tuhan. Engkau juga buka hati kami, semua jemaat-Mu dimanapun kami berada. Engkau hadir bersama dengan kami, mengurapi kami supaya kami boleh memahami kehendak Tuhan. Dan kami boleh dimampukan juga untuk hidup sesuai dengan kehendak firman-Mu. Terima kasih Bapa Surgawi, kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati kami semua. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Mari jemaat, selamat mendengarkan firman Tuhan dari Pendeta Tommy. Silakan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera buat kita semua. Kita jumpa lagi pada hari ini dalam ibadah yang luar biasa dan terus Tuhan berkati kita. Hari ini kita akan melihat satu kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita lihat di dalam firman Tuhan. Markus pasal yang ke-7, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-7. Saya akan membacakan firman Tuhan ini kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada suatu kali serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh.
Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dahulu. Karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia." Puji Tuhan, hari ini ya, topik kita perintah Allah dan adat istiadat Yahudi dalam pembacaan ini. Itu sebabnya hari ini kita akan membahas sedikit tentang adat istiadat. Kalau saudara belajar firman Tuhan, ini adalah materi yang bagus untuk diajarkan dan untuk kita ketahui bersama. Karena memang kita hidup di dunia sekarang ini ya, tidak lepas dari segala macam tradisi adat istiadat yang sampai hari ini masih dilakukan, ya kan? Yang menjadi persoalannya adalah apakah adat istiadat atau tradisi ini ya sesuai firman Tuhan atau bertentangan dengan firman Tuhan. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, bahwa apa yang terjadi ya pada keadaan situasi hari-hari ini kita lihat ya, sampai hari ini di negara kita khususnya ada begitu banyak tradisi adat istiadat. Kalau saudara mau lihat di beberapa daerah masih melakukan hal-hal yang ada yang sesuai dengan firman, ada yang bertentangan dengan firman Tuhan. Nah, itu sebabnya kita akan membahas berdasarkan Markus pasal 7 ini. Ternyata dari zaman Tuhan Yesus sudah terjadi hal-hal berhubungan dengan kebiasaan atau tradisi ini, ya. Sehingga satu ketika murid Yesus waktu makan tidak cuci tangan, tidak membasuh tangan. Kalau alasan cuci tangan, membasuh tangan untuk kebersihan, saudara, saya juga pasti sependapat. Kalau makan, cuci tangan. Apalagi dalam situasi hari-hari ini, saudara-saudara kasih dalam Tuhan, bahwa menjaga protokol kesehatan, salah satunya cuci tangan. Itu sebabnya kalau kita melakukan cuci tangan ini untuk satu tujuan kebersihan secara pribadi, ya, baik perorangan maupun berkelompok, kalau memang di satu tempat ya kita cuci tangan untuk makan, tidak masalah. Tapi kalau cuci tangan, pembasuhan, ini ada urusannya dengan suatu kebiasaan, adat yang seperti dikatakan oleh firman Tuhan, ini yang harus diluruskan. Ini yang harus dibenahi. Ya, karena ini pasti bertentangan dengan firman, pasti Tuhan tidak suka. Dan itu yang dilakukan oleh orang-orang Farisi, ya, orang-orang Yahudi yang dicatat oleh firman Tuhan. Bahkan di situ dikatakan ada hal lain lagi. Mereka mencuci cawan, kendi, perkakas tembaga lainnya. Jadi rupanya mencuci ini bukan sekedar untuk sesuatu yang kebersihan, tetapi suatu kebiasaan adat istiadat. Ya, di Pulau Jawa, saudara-saudara, ada suatu tradisi untuk mencuci ya barang-barang kuno sampai keris-keris ya, dicuci ya, melakukan ritual-ritual. Ya, di beberapa daerah juga pasti. Di Indonesia ini sangat banyak contoh yang bisa kita ambil menjadikan seperti yang di dalam Alkitab ini, tradisi ya, adat istiadat. Sehingga apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, sebetulnya Yesus sedang menyampaikan hal ini bukan berarti dia mau berkata bahwa tradisi itu tidak boleh. Tradisi itu jangan dilakukan. Sebab bagi saya, saudara kasih dalam Tuhan, apa yang Yesus katakan kepada murid-muridnya, kepada orang banyak, ya,
sesuai dengan apa yang Yesus saksikan, apa yang Yesus lakukan, dan dia lihat persis ya apa yang dikerjakan oleh mereka. Sehingga ayat yang ke-6 Yesus berkata kepada mereka. Jadi sudah ada cerita sebelumnya. Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Jadi disinilah letak persoalannya. Kenapa Yesus begitu tegas menegur hal itu? Karena Yesus tahu bahwa mereka melakukan ini seremonial, tetapi sebetulnya hatinya tidak begitu. Nah, ini yang harus dibenahi. Yang saya mau katakan buat saya dan saudara hari ini, buat diri saya juga. Terkadang juga kita melakukan hal-hal yang sifatnya seremonial. Tidak apa-apa, tidak masalah, boleh kok itu. Sesuatu kebiasaan yang sering kita lakukan, sering kita kerjakan, yang sebetulnya itu tidak ada urusan, tidak berhubungan dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup saya dan saudara. Saudara kasih dalam Tuhan, saya tidak akan memberikan contoh yang banyak tentang tradisi dan tradisi ini. Artinya saya mau katakan di sini bahwa kalau kita berat kepada tradisi, suatu kebiasaan yang kita lakukan, seolah-olah kita hanya mau menonjolkan bagaimana keberadaan manusiawinya saja. Ini sebetulnya saya mau katakan, tanpa kita sadari kita sedang berada di luar kasih karunia Tuhan. Kenapa kita masih terkungkung dengan situasi, keadaan, tradisi, ya? Situasi yang membuat kita merasa tidak enak, merasa tidak nyaman. Masih kita berkata, masih lebih baik saya ada di situ daripada saya ada di sana. Lebih baik saya ikut daripada saya menjadi bahan cemoohan orang. Lebih baik saya melakukan ini karena saya harus melakukan ini dengan satu tujuan bahwa kalau saya lakukan orang lain disenangkan. Itu cara berpikir kita sebagai manusiawi. Dan itu saya juga katakan bahwa mungkin di sisi kita sebagai orang lemah, kita mau berkata begitu biar orang lain merasa senang dan dia tidak mengalami apa yang saya mau katakan tersinggung, ya. Dia disenangkan, oh dia cocok dengan kita. Tetapi sekali lagi saudara kasih dalam Tuhan, ada hal-hal yang perlu kita lakukan berkenaan dengan tradisi atau kebiasaan. Ada yang memang tradisi kebiasaan yang sejalan dengan firman Tuhan, yang tidak bertentangan. Tetapi ada yang memang bertentangan. Contohnya di dalam Matius pasal 7 ini. Kita sudah lihat bersama bahwa apa yang dilakukan murid-murid ya Tuhan setelah mereka melakukan makan diprotes oleh orang-orang Farisi ini. Mereka melakukan suatu tuduhan kepada Tuhan Yesus. Apakah seperti itu? Ya. Dan itu bisa saja terjadi buat saya dan saudara. Apakah seperti itu orang Kristen? Apakah seperti itu ya? Katanya pengikut Tuhan, ya. Tapi tradisi kok tidak mau dilakukan. Kebiasaan-kebiasaan ini tidak mau dikerjakan. Sekali lagi, dalam konteks ini saya mau katakan ada tradisi, ada kebiasaan yang seturut dengan firman Tuhan. Tetapi ada juga yang tidak seturut. Nah, yang tidak seturut inilah yang kita harus benahi. Yang tidak seturut inilah yang kita harus berani berkata tidak. Ya kan? Kita harus berani berkata tidak kalau itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Itu sebabnya hari ini saya mau membagikan berkat Tuhan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, mari kita taruhkan hidup kita hanya kepada Tuhan. Jangan sampai firman Tuhan ini datang kepada saya dan saudara percuma engkau beribadah kepada Tuhan, sedangkan ajaran yang kita lakukan ajaran manusia. Itu ayat 7. Jangan sampai kita melakukan ritual-ritual, kebiasaan-kebiasaan, padahal itu ajaran manusia. Sungguh melelahkan. Mari kita melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup saya dan saudara. Ya, saya akan memberikan contoh saudara dalam kehidupan nyata hari-hari ini, bahkan di bulan Februari ini. Apa yang kita sudah lihat, apa yang kita sudah lewati, bahwa pada tanggal 1 ya merayakan hari Imlek. Ya,
Pertanyaannya, bolehkah orang Kristen merayakan Imlek itu? Saya sebagai hamba Tuhan harus berkata, boleh. Kenapa tidak boleh? Saudara, bahwa ini suatu kebiasaan, suatu tradisi yang dilakukan ya jauh di negeri dingin ya. Saya pernah tinggal di Korea, saudara. 2 tahun saya ada di sana. Saya menikmati suasana dingin, di mana ada musim salju, musim semi ada, ya, musim gugur ada. Nah, Imlek itu terjadi setelah musim dingin. Jadi dia memasuki musim semi. Nah, itu sebabnya di dataran Tiongkok sana, mereka itu melakukan ya hari raya Imlek itu karena satu rasa syukur terhadap musim dingin telah berlalu dan memasuki musim semi. Tidak apa-apa, ada ucapan syukur dilakukan itu di saat musim itu terjadi. Saudara, saya mau katakan bahwa musim dingin, waduh, luar biasa. Hanya orang-orang tertentu yang bisa melewati musim-musim seperti itu. Musim dingin apalagi, sampai minus ya, derajat Celcius. Minus. Bayangkan saudara, betapa sesuatu pergumulan. Tetapi waktu masuk musim semi, ya, itulah yang disebut oleh orang-orang di Tiongkok sana Imlek, gitu. Nah, kita bisa merasakan, merayakan, bersyukur dengan apa yang dilakukan oleh mereka. Hari raya Imlek. Kenapa tidak? Kita lakukan. Bahkan di hari raya Imlek ini, saudara, saya juga melakukan hal yang sama, ya, kepada keluarga, istri saya, ya, di mana kumpul semua, ya. Bawa ponakan kumpul. Dan apa yang terjadi? Mereka dapat ampau. Dapat berkat. Boleh nggak? Boleh. Oh, dikasih berkat kok nggak boleh? Gitu ya. Boleh sekali. Nah, saya harus melakukan itu ya. Ponakan-ponakan nih ya. Mereka dapat ampau. Anak saya juga ngomong, Pak, saya dapat berkat di hari raya Imlek itu. Apa yang salah? Tidak ada yang salah. Justru yang salah kalau kita melakukan hari raya seperti itu. Misalnya mulai ada aturan bahwa kalau bangun nanti jam sekian, nanti kamu beresin rumah karena mau bersih-bersih ya. Hati-hati dalam menyapu, jangan berantakan. Harus searah, harus keluar di sana, harus begini. Ini yang mulai salah. Ini yang mulai tidak benar. Mari saudara-saudara dalam Tuhan, saya tidak akan mengupas banyak soal hal-hal demikian, tetapi saya mau bawa kita kepada apa yang Tuhan maksudkan. Mari tinggalkan hal-hal yang di luar, yang Tuhan tidak suka, yang hanya secara seremonial kita lakukan, tetapi hati kita sudah jauh daripada Tuhan, mulai melenceng. Saya bilang tadi bahwa merayakan silakan. Saya juga merayakan. Tapi waktu mulai ada aturan-aturan. Nah, inilah yang saya sebutkan bahwa kita mulai keluar dari kehendak Tuhan. Mulai keluar dari rencana Tuhan. Mulai percaya kepada tayul-tayul. Percaya kepada cerita-cerita yang tidak ada kebenaran firman Tuhan. Dan ini memang susah sekali untuk kita pindahkan cara berpikir ini. Itu sebabnya mari kita terus dipenuhkan dengan firman Tuhan. Kalau kita penuh dengan firman Tuhan, kita sanggup memberikan pertanggungjawaban apa yang wajib kita berikan, apa yang seharusnya kita sampaikan tentang tradisi adat istiadat ini. Ada yang baik, ada juga yang tidak baik. Mari lakukan dengan sungguh-sungguh. Supaya apa, saudaraku? Di saat kita melakukan semuanya, sekalipun dalam keadaan situasi hari-hari ini, membuat saya dan saudara terkesan tidak bisa berbuat apa-apa kalau dalam situasi-situasi tertentu, ya. Apalagi kalau saudara mengalami yang namanya ada proses mau orang meninggal. Ini mertua saya, saudara, ya, sudah berpesan kalau meninggal dibakar saja. Itu kan, kalau meninggal dibakar saja, ya. Karena yang bicara ini adalah orang tua, mengiyakan semua iya. Ini namanya orang sudah mau mati, padahal sampai hari ini juga belum dipanggil Tuhan. Tapi oke, ya, dibakar. Persoalannya, saudaraku,
buat saya dan buat saudara, apakah orang dikubur atau dibakar itu selamat tidak? Bagaimana dengan kehidupan kita sebagai orang Kristen? Karena bagi saya dia dikubur, dibakar tidak mempengaruhi kondisi keselamatan orang tersebut. Dia tidak terpengaruh sebetulnya. Ya, cuman kan persoalannya apa yang dilakukan itu berdasarkan boleh tidak ada etikanya, ya. Memang kalau saudara lihat di dalam Alkitab tidak ada yang secara gamblang atau secara terang-terangan dibilang bahwa dia dibakar. Ada kisah, ya, martir-martir yang mereka dibunuh, dibakar hidup-hidup. Ada. Tetapi kisah di mana Yesus dikuburkan. Para nabi juga dikuburkan. Ya, dikubur. Jadi esensi di sini saudara bukan masalahnya kalau kita mati dikubur atau dibakar. Dia diselamatkan atau tidak. Karena Yesus Tuhan kita sanggup melakukan hal-hal yang luar biasa ini. Persoalannya mau dibakar, mau dikremasi, mau dikubur. Tapi persoalannya jiwanya ada di dalam Tuhan. Atau tidak. Sebab kalau dia sudah mati saudara, itu tidak ada gunanya lagi kita datang, berdoa, minta supaya dia diselamatkan. Tidak ada urusan lagi itu. Ya. Mau berdoa buat orang yang sudah mati, supaya dia diampuni dosanya. Tidak ada urusan lagi, saudara. Ya. Yang ada adalah kitanya yang harus banyak merenungkan kehidupan ini. Apakah kita ada di jalan Tuhan atau tidak? Nah, tradisi-tradisi seperti ini, mari saudara kasih dalam Tuhan, kita membutuhkan keberanian untuk berkata ya kalau ya, tidak jika tidak. Karena Alkitab berkata selebihnya daripada itu berasal dari iblis. Saudara kasih dalam Tuhan, biarlah apa yang kita baca hari ini, firman Tuhan yang kita boleh lihat hari ini, membuat saya dan saudara semakin hari semakin bergairah di dalam Tuhan. Semakin hari semakin cinta Tuhan. Sehingga kita dapat membedakan mana kehendak Tuhan, mana yang bukan kehendak Tuhan. Memang pelajaran tentang adat istiadat ini sungguh menarik sekali saudara. Kalau kita lihat kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Kalau kita belajar firman Tuhan. Sangat menarik sekali untuk kita gali. Tetapi hari-hari ini biarlah kita hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Jangan kita berjalan menurut kemampuan kita. Atau kita berjalan menurut tradisi-tradisi yang sedang terjadi. Adat istiadat. Ya. Di daerah saya, ya, di Manado, saudara, ada tradisi-tradisi yang memang di luar yang kita pikirkan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tapi itu tradisi. Dan itu tidak boleh kita lakukan. Harus kita putuskan tradisi-tradisi yang tidak berkenan kepada Tuhan. Saya tidak mau bahas daerah lain, saudara. Ya, apa yang saya bisa sampaikan hari ini adalah pengalaman bagaimana kita menjadi orang percaya dalam Tuhan. Kalau Yesus sudah memperingatkan soal tradisi ini kepada orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, saya percaya hari ini kita diingatkan juga. Bapak Ibu Saudara sekalian yang masih terbelenggu dengan tradisi-tradisi, mari dengan adat istiadat yang tidak berkenan kepada Tuhan, yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, saya mau berkata kepada saudara, bertobat. Kembali kepada Tuhan. Jangan sampai firman Tuhan ini datang dan menegur kita. Itu sebabnya firman Tuhan berkata di ayat yang ke-7, percuma mereka beribadah kepadaku. Sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Jangan kita hanya melakukan tradisi-tradisi adat istiadat manusia. Sedangkan ajaran yang Tuhan maksudkan kita abaikan. Itu yang Yesus maksudkan. Dan Yesus tahu kebutuhan kita hari-hari ini. Jangan kita terpaku dengan situasi keadaan yang membuat saya dan saudara menjadi orang yang hidup dengan kebiasaan. Hidup dengan tradisi. Hidup dengan adat istiadat. Yang sebetulnya itu hanya menjadi bagian kita, masa lalu kita, menjadi bagian kita dalam mengiring Tuhan untuk sebetulnya lebih maju lagi di dalam Tuhan. Jangan berada di posisi itu.
Mungkin saya mau berkata buat saudara, mungkin saya juga berkata dalam diri saudara, itu dulu saya Pak, memang saya hidup dengan tradisi. Tapi sekarang setelah saya mengenal Kristus, mengenal Tuhan, saya adalah ciptaan baru di dalam Tuhan. Haleluya. Itu sebabnya pada hari ini saudara kekasih dalam Tuhan, mari jangan kita menjadi orang-orang yang terikat dengan tradisi, kebiasaan, adat istiadat. Tetapi biarlah kita bangkit, nyatakan kebenaran firman Tuhan. Sebab inilah teguran firman Tuhan buat saya dan buat saudara. Kita menjadi orang-orang yang lebih semakin dekat dengan Tuhan. Belajar firman Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian pasti diberkati Tuhan, ditolong oleh Tuhan. Sehingga apapun yang kita jalani hari-hari ini, mari jalani semua karena kasih karunia Tuhan. Jalani semua karena berkat pertolongan Tuhan. Firman Tuhan berkata bukan kuat dan gagah, tapi semua karena Tuhan yang memampukan saya dan saudara. Saya akan mengakhiri dengan firman Tuhan. Mari kita lihat Kisah Para Rasul pasal yang keempat. Kisah Para Rasul pasal yang keempat, saudaraku. Nah, firman Tuhan ini membuat saya dan saudara pasti memperoleh satu kekuatan. Bagaimana kita mau dengar kepada Tuhan, atau kita mau lihat tradisi-tradisi yang terus terjadi. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 19. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah. Taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Ini pilihan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya boleh menjelaskan singkat tentang adat istiadat, tetapi pilihan itu ada kepada saudara dan saya juga. Apakah kita mau taat ya kepada Tuhan? Pilih taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Firman Tuhan juga dikatakan di dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 29. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita lihat ayat 29 dikatakan begini. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Haleluya. Kalau tadi disuruh pilih, kita mau taat terhadap manusia, terhadap keadaan kita, atau kepada Tuhan. Tetapi ayat 29 Kisah Para Rasul pasal 5, jelas-jelas Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Amin firman Tuhan. Mari saudara kasih dalam Tuhan. Ini memang tidak mudah. Tetapi kita sebagai orang percaya, mari kita taat kepada Tuhan daripada kita mau taat kepada manusia. Taatlah kepada Tuhan. Engkau akan diberkati oleh Tuhan. Engkau akan melihat campur tangan Tuhan yang luar biasa. Bahwa apa yang Yesus ajarkan ini, Yesus sedang memberikan suatu perlawanan terhadap pelanggaran dosa. Karena orang-orang yang mengikuti aturan manusia, dia sedang menuju kepada kebinasaan. Dan ini yang Yesus lawan. Dan ini yang kita harus kerjakan. Sebagai hamba Tuhan, saya mau ingatkan Bapak Ibu Saudara sekalian, mari tetap di dalam Tuhan, taat kepada Tuhan, sampai Tuhan datang, sampai Tuhan memanggil saya dan saudara. Kita bersama dengan Tuhan, jangan kita terbawa, terkungkung, ya, terjerat kepada satu kebiasaan. Ya, mau ke gereja, kalau tidak ada kolekte tidak ke gereja. Itu kebiasaan-kebiasaan ya orang yang salah. Saudara ke gereja karena saudara mau jumpa Yesus. Amin. Saudara datang ke gereja karena saudara mau ketemu Yesus. Perjumpaan kita dengan Tuhan akan membuat kita menjadi orang yang luar biasa dalam Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah kebenaran firman Tuhan pada hari ini membuat kita semakin hari semakin bergairah di dalam Tuhan. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau meteraikan firman Tuhan bagi kami pada hari ini. Biarlah pelajaran yang luar biasa buat kami, untuk kami terus taat kepada Tuhan.
Kalau kami hidup di dunia nyata hari-hari ini, dalam situasi ada adat istiadat, ada ajaran-ajaran, ada kebiasaan-kebiasaan, mari Roh Kudus mampukan kami untuk kami dapat melewati semuanya ini. Karena kami percaya kalau kami bersama Tuhan, kalau kami ada di pihak Tuhan, Tuhan akan campur tangan setiap perjalanan pergumulan kami. Kami bersyukur untuk semua berkat Tuhan, untuk firman Tuhan. Meteraikan itu dalam kehidupan kami ini. Berkati setiap kami yang dengar firman Tuhan. Karena kami percaya di balik ketaatan itu ada berkat-berkat Tuhan yang terus menanti kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita sudah sampai kepada penghujung daripada ibadah online pada hari ini. Sebelum kita bubar dan sebelum kita menerima doa berkat, kita akan nyanyikan lagu Doa Yabes. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Katakan dengan iman, saudara. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Mari kita berdoa. Bapa kami ada di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk anugerah-Mu yang sudah memimpin kami dalam ibadah pada minggu ini, dari permulaan sampai pada penghabisan. Biarlah Engkau berkenan atas pujian penyembahan kami yang telah kami naikkan. Biarlah sampai ke hadapan hadirat Tuhan dan menyukakan hati-Mu. Terima kasih buat firman Tuhan yang kami boleh dengar. Biarlah Roh Kudus mengurapi dan memberi kemampuan kepada kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Kami berdoa buat hamba-Mu yang sudah Tuhan pakai, Tuhan urapi untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan memberkati Bapak Pendeta Tommy. Biarlah pengurapan-Mu dengan lebih dahsyat lagi dicurahkan atasnya. Singkapkan banyak kebenaran firman-Mu kepadanya, untuk dibagikan, diteruskan kepada setiap anak Tuhan, setiap orang yang dilayani, untuk percaya kepada Tuhan dan selalu bergantung kepada Tuhan. Engkau memberkati dalam pelayanannya, dalam pekerjaannya, dalam keluarganya, supaya mereka boleh selalu ada di dalam damai sejahtera Tuhan dan berkat yang berkelimpahan untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, Engkau memberkati kami semua, baik yang beribadah di rumah ataupun juga di rumah-rumah tempat penampungan karena dalam keadaan kurang kesehatannya. Tuhan, kami serahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu. Engkau mengetahui kami semua. Engkau tahu setiap pergumulan dan setiap masalah kami. Biarlah yang susah Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan lawat, Tuhan kunjungi. Tangan-Mu yang berlobang paku menjamah mereka. Dan biarlah kami bertindak dengan sehati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala sakit penyakit keluar dari dalam tubuh mereka. Biar kesembuhan menjadi milik mereka, sehingga nama Tuhan boleh dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami berdoa mereka yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan buka jalan, beri pekerjaan sesuai dengan kehendak Tuhan. Buat mereka yang sedang berusaha, yang sedang berdagang, sedang bisnis, Tuhan juga bukakan segala jalan, supaya setiap usaha bisnis mereka boleh mendapatkan kemajuan karena Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi.
rumah tangga Tuhan memberkati, studi anak-anakmu Tuhan memberkati dan memberi keberhasilan kepada mereka semua. Dan kami juga berdoa buat anak-anak kami yang sedang mencari teman hidup, biarlah Tuhan juga akan buka jalan, pertemukan mereka dengan orang yang sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga mereka dapat melanjutkan hubungan mereka dalam satu kehidupan rumah tangga, dalam kebahagiaan sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Terima kasih Bapak Surgawi, terima kasih Bapak Surgawi. Kami berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan juga akan memberkati bangsa kami yang sekarang pada masa pandemi, bahkan sedang masa peningkatan. Tuhan, kami berdoa, biarlah Engkau memberikan hikmat akal budi kepada pemerintahan kami, di pusat sampai ada di daerah-daerah. Biarlah mereka boleh cakap menanggulangi pandemi COVID yang sedang meningkat ini Tuhan, sehingga dapat diredam dan bahkan dapat dikendalikan, sehingga kembali menurun. Tuhan memberikan hikmat akal budi juga kepada setiap warga negara Indonesia ini, supaya dapat mengenakan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Dan dengan demikian, mereka dapat menjaga diri dari terpapar COVID. Tuhan Yesus, kami menyerahkan segenap aktivitas bangsa kami. Biarlah Tuhan sendiri akan campur tangan dan mengendalikan bangsa kami. Kami percaya segala kuasa ada di dalam tangan Tuhan. Roh-roh jahat, kuasa sakit penyakit yang mau mengacaukan bangsa kami, kami tolak dalam nama Yesus. Tutup bungkus bangsa kami dengan kuasa darah-Mu. Dan biarlah malaikat-Mu menjaga, mengawal bangsa kami, sehingga tetap dalam keadaan kesejahteraan dan kemakmuran. Perekonomian di tanah air kami, Tuhan memberkati, supaya tetap ada peningkatan, ada kenaikan. Dan kami bersyukur, Tuhan Engkau tetap mengendalikan semuanya. Terima kasih Bapak Surgawi, terima kasih. Sekali lagi Tuhan, kami menyerahkan setiap hamba-hamba-Mu yang Tuhan taruh di bangsa ini sebagai pemimpin, di pusat, presiden, wakil, para menteri, bahkan juga para pimpinan-pimpinan daerah, tingkat 1 gubernur, tingkat 2 kabupaten maupun wali kota, bahkan juga untuk tingkat kecamatan, tingkat kelurahan dan desa-desa. Kami berdoa untuk tingkat RW dan RT. Tuhan juga memberkati semuanya. Dengan hikmat akal budi dari Tuhan, mereka dapat menjalankan tugas pemerintahan yang Tuhan percayakan kepada mereka untuk kesejahteraan bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa buat anak-anak-Mu, kami semua orang-orang yang percaya yang Tuhan taruh di bangsa ini. Biarlah kami boleh menjadi berkat bagi bangsa kami. Terima kasih Bapak Surgawi. Kami bersyukur sekali lagi untuk ibadah ini. Dan tidak lupa berdoa buat kekasih-kekasih kami yang berulang tahun pada sepanjang minggu depan ini. Tuhan memberkati Bapak Ari Sujatmiko. Kami berdoa juga Bapak Yudi. Biarlah Tuhan akan tolong Bapak Yudianto Suryajaya. Tuhan, kami berseru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Engkau berkenan membuka tingkap-tingkap langit dan curahkan berkat-Mu untuk mereka. Baik berkat-berkat jasmani, terlebih lagi berkat-berkat rohani. Mereka terus dapat menjalani kehidupan hari-hari yang Tuhan percayakan kepada mereka dengan kekuatan dan kesehatan, dengan hikmat dan akal budi, bahkan dengan berkat-berkat yang Tuhan sediakan bagi mereka. Bahkan kebajikan kemurahan Tuhan belaka menyertai mereka sepanjang umur hidup mereka. Berkati dalam pekerjaan, berkati dalam usaha, berkati dalam keluarga. Biarlah mereka semua boleh menikmati segala damai sejahtera daripada Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi, terima kasih. Kami berdoa untuk seluruh hamba-hamba-Mu yang melayani pada minggu ini. Tuhan memberkati mereka semua. Terima kasih Bapak Surgawi, terima kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang mari buka hatimu, pandang Yesus yang menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Dan terimalah segala berkat Tuhan yang berlimpah-limpah. Berkat-berkat jasmani, terlebih lagi berkat-berkat rohani. Kasih yang sempurna dari Allah Bapa di sorga, rahmat dan anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal, urapan dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, memimpin, menyertai, tinggal dalam hidupmu, saat ini sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan datang kembali. Yang diberkati sama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat hari Minggu. Tetap jaga kesehatan. COVID masih ada. Kenakan masker. Ya, sering cuci tangan. Dan biarlah kita membatasi pergaulan, jaga jarak. Sehingga kita tetap dapat dalam keadaan tubuh
yang kuat dan sehat. Kita terus dukung saudara-saudara kita yang dalam keadaan kurang sehat, supaya mereka boleh dijamah dan disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih. Salam kepada Bapak Ibu Saudara semua dimanapun berada. Kita satu di dalam Tuhan, karena Tuhan kita satu, dan Tuhan memberkati kita semua. Sampai ketemu minggu depan. Amin.